tujuan daripada pendidikan agama Kristen, yaitu memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yoel Betakore dalam channel IKN, Ikatan Kristen Nusantara. Di program kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik tentang pentingnya pendidikan agama Kristen dalam pembentukan karakter. Kehidupan dunia modern saat ini sedang memperlihatkan adanya degradasi moral, karakter, dan menurunnya minat spiritualitas hampir pada semua lapisan masyarakat, dan tanpa terkecuali juga menimpa warga gereja umat Kristen saat ini. Perilaku dan gaya hidup yang tidak bermoral, karakter buruk, dan kehidupan spiritualitas yang rendah mutu, seperti banyaknya kekerasan, ketamakan, kenakalan remaja, korupsi, ketidaksopanan, imoralitas seksual, etika kerja yang rendah, kejahatan dunia maya, ketidakjujuran, merupakan potret kehidupan hampir sebagian besar orang Kristen dunia saat ini dan cenderung meningkat intensitas. Direktur Jenderal Bimas Kristen, Profesor Dr. Thomas Penturi menyebutkan hasil riset Lembaga Bilangan Research Center tentang spiritualitas generasi muda di Indonesia menunjukkan bahwa 50% generasi milenial saat ini penganut agama Kristen di Indonesia telah meninggalkan gereja. Nah, ada berbagai faktor penyebab dari semua persoalan itu, dan yang terpenting di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai ajaran pendidikan agama Kristen oleh setiap individu, keluarga, sekolah, dan komunitas rohani. Hal ini pun mendorong kita untuk kembali mencoba mengevaluasi dan melakukan kajian terhadap metode dan strategi praktik pendidikan agama Kristen yang telah dilakukan, baik itu di dalam keluarga ataupun di gereja dan juga maupun di sekolah-sekolah. Pendidikan agama Kristen merupakan materi ajar dasar dan yang wajib diberikan mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga tingkat menengah, bahkan juga pada tingkat perguruan tinggi. Pendidikan agama Kristen juga bukan hanya diajarkan di bangku pendidikan formal saja, tetapi juga dapat dipelajari pada lembaga-lembaga non-formal, misalnya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti kegiatan ibadah di gereja, dalam persekutuan-persekutuan ibadah, maupun di dalam persekutuan keluarga. Betapa penting dan mulianya peran dan tujuan pendidikan agama Kristen. Maka pendidikan agama Kristen sudah sepatutnya diajarkan secara sistematis dan terencana kepada semua orang percaya. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Alkitab memperlihatkan dengan sangat jelas Tuhan memerintahkan agar pendidikan agama harus diajarkan secara berulang-ulang di segala tempat dan pada segala waktu. Orang Kristen dipanggil oleh Tuhan, diutus ke tengah-tengah dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Secara sederhana, arti dari panggilan menjadi garam dan terang dunia yaitu orang Kristen haruslah menyatakan kehidupan dalam pertobatan, buah-buah roh, buah kebaikan, menyatakan karakter Kristus di dalam sikap dan perbuatan hidupnya sehari-hari. Rasul Paulus menuliskan tujuan daripada pendidikan agama Kristen
yaitu memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pendidikan agama Kristen adalah suatu pendidikan yang berdasarkan pada Alkitab dan yang bertujuan untuk membimbing peserta didik menuju suatu reformasi dan transformasi kehidupan secara menyeluruh, memiliki kedewasaan rohani, mengalami proses formasi karakter yang sehat dan baik, dan pendidikan agama Kristen bertujuan membangun karakter yang mengacu pada karakter Kristus, bertumbuh dalam kehidupan rohani dan karakter yang unggul, yaitu meneladani hidup Yesus. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan, baik itu formal maupun non-formal, penting untuk kembali mengkaji formula pelaksanaan pendidikan agama Kristen yang dapat membantu proses pembentukan karakter Kristen di dalam diri orang percaya. Perlu juga memikirkan penerapan metode pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, metode pembelajaran yang menarik dan merangsang minat belajar peserta didik. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua pelaku dan penanggung jawab pendidikan agama Kristen, seorang guru, pengajar, pendeta, pelayan Injil, orang tua Kristen, mari kita terus giat memberikan pendidikan dan pengajaran agama Kristen yang relevan dan kontekstual, sehingga pendidikan agama Kristen mampu memberikan formasi dan transformasi nilai-nilai moral dan karakter Kristus dalam diri orang percaya. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dalam pembahasan materi. Jika program ini memberkati saudara-saudara, mohon dapat di-share, like, dan subscribe, sehingga semakin banyak orang yang menikmati berkat dan manfaat dari podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus.